Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnama Lampung, ini saya barusan mengambil jantung pisang Ambon. Pisang Ambon ada dua macam. Pisang Ambon yang model sekarang ini yang pendek-pendek tapi buahnya besar-besar. Ini pisang Ambon yang asli. Pisang Ambon yang asli yang buahnya agak kecil dan manis. Pada umumnya tanduk pisang yang dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya adalah tanduk pisang kepok. Tanduk pisang kepok yang mana bisa diolah menjadi menu sayuran di sayur, santan dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini saya memetik pisang Ambon. Pisang Ambon ini tidak umum digunakan dan dikonsumsi masyarakat, tidak umum dikonsumsi karena kalau ini dimasak rasanya agak pahit dan sepet, jadi nggak umum untuk dimakan. Tetapi hari ini saya mengambil jantung pisang ini bukan untuk dikonsumsi untuk lauk sayuran makanan, tetapi untuk kita jadikan obat sakit mah atau penyakit asam lambung. Bagaimana proses selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel Purnama Lampung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita yang mungkin siapa tahu mereka sangat membutuhkan informasi ini, karena penyakit mah ataupun asam lambung adalah suatu penyakit yang sudah umum di masyarakat, tetapi penyakit yang tidak bisa kita anggap sepele. Pertama kali setelah kita petik, kita dibelah tapi jangan sampai terpisah, artinya dibelah sampai di tengah, terbelah di tengah, supaya ketika kita rebus jantung pisangnya, airnya bisa meresap ke dalam sehingga matangnya bisa lebih sempurna. Nah, seperti ini. Ini sudah terbelah sampai di dalam, tetapi dia tidak terpisah. Seperti ini aja. Setelah itu kita cuci. Setelah dicuci, kita siapkan untuk rebus. Siapkan air 1 gayung atau secukupnya, sehingga ketika kita merebus jantung pisang ini bisa terendam semua di air. Ini ya, ya, sudah. Kalau tidak terendam semua, nanti bisa dibolak-balik. Bagus yang lebih sempurna bisa terendam semua seperti ini. Ya. Direbus, air apinya sudah hidup. Apinya tidak usah terlalu besar. Direbus. Kalau untuk waktu, perkirakan saja berapa menit seukuran jantung pisang ini sudah benar-benar matang, sempurna dari luar sampai ke dalam. Kita tunggu beberapa menit. Waktunya tidak mesti, tergantung suhu apinya, panas apinya, dan besar atau ukuran besar kecil ukuran jantung pisangnya. Kira-kira sudah matang sampai di dalam, kira-kira sudah sempurna semua matangnya, baru nanti diangkat. Setelah beberapa menit air mendidih, posisi jantung pisang bisa kita balik, dibolak-balik secara perlahan-lahan supaya matangnya bisa lebih sempurna. Kemudian bisa kita tutup kembali, kita tunggu beberapa menit sampai dia benar-benar matang. Sambil kita menunggu proses pematangan yang dimasak dengan cara direbus, kita siapkan 1 buah gelas yang seperti ini, 1 buah saringan, ini untuk saringan, dan mangkok besar. Setelah diperkirakan matang,
Apinya kita matikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini posisi jantung pisang ini masih penuh air karena bercampur dengan air yang kita rebus untuk merebus ini tadi. Jadi sekarang ini kita tiriskan dulu supaya air yang masuk yang ada di jantung pisang ini, yang mana air ini dari air rebusan ini bisa terpisah. Jadi kita tiriskan dulu di gelas yang sudah disiapkan ini tadi. Air yang di tempat wadah rebus kita buang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buang. Lalu jantung pisangnya ditiriskan di gelas yang sudah disiapkan. Panas. Mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditiriskan seperti ini. Nah, jadi dimasukkan di gelas seperti ini supaya airnya terbuang. Air yang kita gunakan untuk merebus tadi yang ada di jantung ini bisa buat terbuang, sehingga yang tersisa air yang benar-benar merupakan saripati yang ada di jantung pisang ini sendiri. Ditiriskan sambil menunggu supaya suhu jantung pisangnya ini tidak terlalu panas, dan sambil mengeringkan air yang tersisa supaya benar-benar habis, sehingga air yang tersisa di jantung ini adalah benar-benar air saripati yang terkandung dalam jantung pisang ini tadi. Diperkirakan airnya sudah habis, ditiriskan di gelas. Jadi airnya kita buang nih. Air tirisan tadi seperti ini banyaknya, lumayan banyak. Nah, sekarang tersisa ini dibuang. Sekarang tersisa jantungnya, nanti akan kita peras. Jantungnya kita peras, kita ambil sarinya, air yang asli yang di dalam jantungnya. Seperti ini. Bawah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil gelasnya, Bang. Untuk itu gelas yang tadi, Bang, untuk wadahnya. Diperas ya. Diperas. Taruh di bawah. Kita ngambil airnya, sari air yang terkandung dalam di jantung pisang ini sendiri. Nah, terus diperas sampai perkirakan benar-benar habis. Untuk kami ingatkan, ketika memetik jantung pisang ini, kalau posisi jantung pisang pohonnya itu tinggi, itu diusahakan diambil pakai bambu yang dikasih semacam serok. Artinya bagaimana caranya diusahakan supaya jantung pisang, ketika kita mengambil jantung pisang dari pohonnya, jangan sampai dia terjatuh ke tanah. Ya, sekali lagi kami ingatkan, jangan sampai terjatuh ke tanah jantung pisangnya. Bisa menggunakan steger, bisa menggunakan naik kursi, bisa menggunakan tangga, ataupun bisa menggunakan semacam pisau kecil, kita tali di bambu, terus kita kasih di sampingnya di sebuah serok, supaya ketika dia terlepas dari tangkainya, jantung ini tidak terjatuh di tanah. Kalau dia terjatuh di tanah, maka itu tidak akan maksimal untuk dijadikan obat. Sudah cukup. Buang, Bang, ini, Bang. Ini dia airnya. Airnya kita masukkan ke dalam gelas
satu buah jantung pisang airnya bisa 1 gelas atau setengah gelas. Ini dapatnya setengah gelas karena jantung pisangnya tadi ukurannya agak kecil. Ini dia air dari jantung pisang Ambon tadi yang sudah kita rebus dan kita saring. Bisa langsung diminum. Sebelum diminum jangan lupa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Allahumma yashfil amrad, Allahumma yashfil amrad, Allahumma yashfil amrad. Allahumma rabbana ya Allah, kami mohon dengan kuasa-Mu atas izin dan ridha-Mu. Kami mohon dengan wasilah air ini ya Allah, Engkau sembuhkan penyakit kami ya Allah, Engkau angkat penyakit kami ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Begitulah tadi tutorial ataupun resep untuk obat penyakit mah ataupun asam lambung yang kami rekomendasikan untuk semua sahabat Purnama Lampung di mana saja berada. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi silahkan di share, komen, like, dan dibagikan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, rekan-rekan kita, karena saya yakin banyak yang masih membutuhkan resep ini karena banyak di kalangan kita yang mengidap penyakit mah. Ini obat ini memang rasanya cukup pahit, cepat karena namanya obat. Mudah-mudahan apa yang kami rekomendasikan ini sendiri bisa bermanfaat dan bisa langsung kami praktekkan, langsung kami minum. Artinya supaya untuk menjadi contoh benar-benar ini tidak hanya obat dari jantung pisang ini sendiri rasanya memang agak pahit, nggak enak diminum, tapi mudah-mudahan bisa berkhasiat untuk meringankan dan insya Allah bisa menyembuhkan penyakit mah ataupun asam lambung yang kita derita. Ini bisa diminum 2 hari sekali bisa, 3 hari sekali bisa, kalaupun sudah terasa sembuh. Kalau setiap ada jantung pisang bisa kita minum beberapa bulan sekali untuk pencegahan. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon video ini untuk dibagikan kepada keluarga, rekan, dan sahabat kita, karena bisa jadi Anda yang menonton video ini tidak memiliki penyakit mah, tetapi bisa jadi keluarga Anda, saudara Anda, teman-teman Anda sangat membutuhkan resep yang kami rekomendasikan ini. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.